Ya, Shalom. Hari ini kita akan segera mulai ibadah kita. Ibadah ini dikhususkan untuk ibadah perayaan Hari Raya Kaum Pria Nasional, gitu ya. Setiap Agustus terakhir kita GSJA, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia, merayakan ibadah raya peringatan Hari Kaum Pria Nasional. Sebab itu sebelum kita mulai ibadah kita, saya boleh jemput kita berdiri bersama-sama, saudara. Boleh saya jemput kita berdiri bersama-sama di hari ini. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk tunduk kepala sama-sama, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh merayakan ibadah raya perayaan Hari Kaum Pria Nasional. Kami percaya ini semua boleh terjadi bukan karena kuat dan tenaga kami, tapi ini semua boleh terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu kami minta pimpinan Allah Roh Kudus hari tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami mulai dari awal pertanyaan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah kami ini boleh menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat buat setiap ini, membawa dampak yang baik buat kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pria-pria yang memiliki integritas, pria-pria yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami habiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita lebih lagi, sama-sama kita mau datang menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang senang untuk dipuji dan disembah. Suaramu sembah Tuhan pagi hari ini, senangkan Tuhan dengan pujian kita. Ya rindu dengan penyembahan
Saudara sendiri katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya.
yang siap untuk bersorak bagi Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus lagi. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Aminnya masih belum mantap saudara. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan kali tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh, bawakan hidup. Wahai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi aku diberi kuasa. Ku diberi kuasa
Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita sama-sama. Kita akan datang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati saudara. Kita beri kebenaran firman Tuhan. Dan mengasihi kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar pada
kerajaanmu. Tuhan, seumur hidup kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami kedapatan menjadi orang-orang yang mencintai Engkau lebih dari segalanya, bahkan lebih dari nafas hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk menjadi korban yang terbaik bagi kemuliaan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah seperti seorang bapa yang sedang menasihati anak-anaknya, supaya akhirnya kami boleh mengerti tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam kehidupan ini, supaya akhirnya lewat kehidupan kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bagi Yesus segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, izinkan saya menyapa setiap kita. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah orang yang diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini ibadah kita berbeda. Saya mau lihat berapa banyak saudara yang diberkati oleh pujian dan penyembahan pagi hari ini. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang terkumpul dalam nama Tuhan, Ia hadir. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini bukan untuk sekedar datang ke tempat ini, tapi Dia hadir di tempat ini untuk menjamah bahkan melawan setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini ibadah kita berbeda karena sudah bilang, kok ini membalas sendiri pimpin gitu ya. Karena hari ini kita sedang merayakan ibadah perayaan Hari Kaum Pria Nasional. Amin. Jadi gereja sedang jemaat Allah memperingati Hari Kaum Pria Nasional itu setiap bulan Agustus minggu terakhir. Ya. Jadi kita ada di dalam momen-momen itu saudara, dan tema yang diberikan oleh Sinode Pusat kita adalah The Unshakable Man. Pakai bahasa Inggris gitu ya. Biar keren-keren gitu ya. Ya kan? Pakai bahasa Inggris. Ya.
The unshakable man. Artinya menjadi pria-pria yang mampu untuk berdiri teguh, yang mampu, yang tidak tergoncangkan, menjadi pria-pria yang tidak tergoncangkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar pria seperti apa yang tidak mudah tergoncangkan. Karena saya khawatir hari-hari ini ada begitu banyak orang kaum pria dalam kehidupan ini, mereka seperti nggak punya tujuan dalam hidupnya. Mereka hidup sih, tapi mereka nggak tahu tujuannya apa. Saya mau kasih tahu buat yang masih single di sini, jangan cari orang-orang yang demikian. Amin. Wanita-wanita yang masih single di sini, jangan cari pria yang nggak punya tujuan. Karena itu akan membawa engkau untuk memiliki masa depan yang suram. Di malam saya bahas di kebaktian anak muda, bagaimana menjadi anak-anak muda yang memiliki masa depan yang cerah. Ya. Anak muda yang masa depannya cerah adalah anak-anak muda yang berakar di dalam Kristus. Itu kuncinya. Ya kan? Berakar di dalam Kristus itu bicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam iman. Ya kan? Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau nggak pernah baca firman, jangan ngarep kita bisa bertumbuh secara benar. Amin. Bagi hari ini tema yang diberikan adalah the unshakable man. Artinya Tuhan mau setiap kaum pria di tempat ini, setiap kaum pria yang ada di bawah pengembalaan, ya kan? Gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Tuhan mau kaum pria yang ada di bawah pengembalaan sidang jemaat Allah, saudara boleh menjadi pria-pria yang tangguh. Ya. Dulu waktu zaman saya muda, ada satu grup band yang saya suka, Sheila on Seven. Dia punya sebuah lagu yang judulnya itu Pejantan Tangguh. Ya. Artinya bagaimana menjadi seorang pria yang kuat menghadapi goncangan, kuat menghadapi masalah. Karena ada banyak pria-pria hari-hari ini yang kelihatannya di luar seperti rainbow, tapi di dalamnya kayak Hello Kitty. Ya kan? Apalagi saya menemukan fenomena bahwa begini, enggak sedikit yang, saudara tahu tempat gym kan? Ya kan? Orang yang ada di tempat gym tuh biasanya badannya kayak balon. Dia bendol sini, bendol sana gitu ya. Tapi itu kan menjadi jaminan. Ternyata badannya doang keren, begitu dicolek, aduh jangan begitu say. Ya kan? Aposekin. Ada Alex sama Hana. Saya nggak tahu di tempat kenal bahasa begitu. Tapi kalau di Jakarta udah terbiasa gitu ya. Di luarnya kelihatannya serem, tampilannya kayak rainbow, tapi hatinya kayak Hello Kitty. Begitu putus cinta kayak aduh, kayaknya saya lebih baik jangan hidup lagi. Nah ini adalah pria-pria yang tidak memiliki jati diri, pria-pria yang nggak memiliki pegangan hidup. Makanya begini, dia menyia-nyiakan hidupnya dengan hal-hal yang ya begitu, tidak berguna, dengan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi pagi hari ini izinkan firman Tuhan mengajarkan setiap kita bagaimana kita akan menjadi pria-pria yang mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, sama-sama saya ajak kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58.
Apa dikatakan di sana? Semua udah dapat? Yang belum dapat bisa lihat di layar suci di depan. Ini layar suci ya kan? Kalau buku ada firman Tuhannya, di belakang kitab suci. Kalau layar ada firman Tuhannya, layar suci. Kalau handphone ada firman Tuhannya, handphone suci. Jadi berbahagialah saudara. Jadi sekarang diberikan kemudahan oleh Tuhan, sekalipun dalam mengenal kitab bisa baca. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita simak benar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pria yang tidak tergoncangkan? The unshakable man. Di ayat yang awal, di bagian awal ayat ini kita menemukan sebuah definisi tentang apa itu the unshakable man. The unshakable man adalah seorang pria yang mampu berdiri teguh, seorang pria yang tidak tergoyahkan, bahkan seorang pria yang selalu memiliki semangat dalam kehidupan. Dia selalu punya semangat. Ada banyak orang udah tak punya fighting spirit. Saya bilang, orang kalau udah tak punya semangat juang lagi, nanti orang itu udah mati. Dia hidup, tapi dia mati. Dan pagi hari ini kita tahu sama-sama bahwa ini Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang seperti itu. Memang firman Tuhan ini, ibadah ini dikhususkan untuk kaum pria, ditujukan untuk kaum pria, tapi saya percaya ini pun juga ditujukan bagi kaum wanita. Amin. Tuhan mau muncul wanita-wanita yang gagah perkasa, wanita-wanita yang gak mudah dikalahkan oleh keadaan, wanita yang tidak boleh dikalahkan oleh ilah-ilah zaman ini. Amin. Wanita-wanita. Amin, ibu-ibu. Amin. Ini yang Tuhan mau kita lihat sama-sama. Dan dikatakan di sana bahwa kekuatan kita supaya kita bisa berdiri teguh dan jangan goyah dan selalu memiliki semangat, maka jelas dikatakan bahwa begini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, sekali lagi dalam persekutuan dengan sebab itu ingat firman Tuhan yang bilang itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kenapa kita nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Karena ini persoalannya di sini. Firman Tuhan bilang gini, sebab dalam persekutuan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan kita tidak akan mudah goyah. Kita akan jadi orang yang kuat, kita akan terima kuasa. Dan dibilang gini, apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi hari ini kita tahu sama-sama kenapa seringkali usaha kita tidak membuahkan hasil. Kenapa usaha kita kok kelihatannya biasa-biasa aja, kok hidup kita biasa-biasa aja, hidup kita nggak mengalami perkembangan, nggak mengalami perubahan. Ternyata kuncinya firman Tuhan kasih tahu kami. Ternyata karena mungkin kita kurang persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita jatuh bangun di dalam dosa? Padahal firman Tuhan bilang gini, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Minggu yang lalu Bapak Rohani memberikan firman Tuhan. Ada yang ingat tentang apa? Minggu lalu? Hah? Nggak ada yang nyatet. Saya aja masih nyantol banget. Tentang kekudusan. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ingin lihat adalah dari kehidupan kita lagi nih, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena
Salah satu syarat kalau kita ingin ada sama-sama Tuhan, kita harus kudus. Karena 1 Petrus bilang begitu, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Dalam Mazmurnya Daud berkata gini, siapakah yang dapat naik ke gunung kudusmu ya Tuhan? Selain orang yang apa? Bersih tangannya dan suci hatinya. Bersih tangannya. Jadi kekudusan itu merupakan sebuah standar yang mutlak buat Tuhan. Kalau kita mau ada sama-sama Tuhan dalam kerajaan surga, maka itu yang saya bilang, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Sedemikian rupa, kita harus berusaha. Emang saya tahu nggak gampang untuk bisa kudus, tapi itu harga mati. Sebab firman Tuhan ini, tanpa kekudusan nggak ada seorang kudus. Gimana caranya bisa kudus? Gimana caranya? Caranya nggak ada yang lain caranya. Supaya kita beroleh kekuatan, kita beroleh kuasa untuk bisa kudus, tidak terpengaruh oleh dosa, tidak dicemari oleh dosa. Kita harus bersekutu sama Tuhan. Itulah kuncinya. Kenapa Tuhan pengen kita dekat-dekat sama Tuhan? Supaya gini, Tuhan selalu kasih kuasa untuk menang lawan dosa. Cuma seringkali begini, sayangnya kita memutuskan untuk gak suka lama-lama sama Tuhan. Kita sukanya cepat-cepat sama Tuhan. Kita sukanya jauh-jauh dari Tuhan. Itu sebabnya gini, kenapa akhirnya kita kayak lagu dangdut itu yang bilang bahwa jatuh bangun aku mengejar. Kita kejar Tuhan, kita mau sama-sama Tuhan. Tapi gini, kita jatuh bangun karena apa? Kita nggak pernah miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita nggak pernah melekat sama Tuhan. Kita nggak pernah suka lama-lama sama Tuhan. Kita maunya cepet-cepet, padahal Tuhan maunya lama-lama sama kita. Apa tujuannya lama-lama? Menurut saudara ngapain? Hah? Menurut saudara ngapain sih Tuhan mau lama-lama sama kita? Hah? Hah? Halo? Semua mengikuti saya? Yang mengikuti katakan amin. Menurut saudara ngapain sih Tuhan pengen lama-lama sama kita? Saudara pikir itu buat Tuhan? Enggak. Tuhan pengen lama-lama sama kita itu buat kita. Semakin lama kita ada sama Tuhan, semakin besar kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Semakin sedikit waktu yang kita berikan buat Tuhan, sedikit pula kuasa yang kita terima dari Tuhan. Itu sebabnya gini, kenapa Tuhan pengen lama-lama sama kita? Karena Dia pengen kasih kuasanya yang besar. Dia gak mau kasih kuasanya sedikit. Dan untuk terima kuasa yang besar itu kita perlu bayar harga. Kita perlu berkorban. Kita perlu ada sama Tuhan. Kita perlu kenal dulu kehendak. Kolose 4 ayat 12b. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12b, multimedia boleh bantu. Ayat yang ke-12b dimulai dari kata supaya, ya. Dari kata salam, tapi dari kata supaya itu setelah kata kamu dalam doanya untuk kamu. Mulai dari situ. Ayat 12b dikatakan bahwa begini, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh
dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi kenapa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tidak mudah digoncangkan? Kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang berdiri teguh? Kenapa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki semangat juang yang tinggi? Karena ternyata Tuhan kasih tahu di sini, itu adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Amen. Kalau saudara masih bimbang, masih labil, mudah dipengaruhi, itu tandanya gini, saudara belum dewasa. Saudara masih anak-anak. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu apa yang terbaik buat dirinya. Orang yang dewasa adalah orang yang gini, nggak mau jatuh di lubang yang sama, nggak suka untuk ini mengulang-ulang kesalahan. Itu orang yang dewasa. Makanya kalau anak kecil tuh harus selalu dikasih tahu. Karena gini, anak kecil kebiasaannya adalah suka mengulang kesalahan. Itu ciri-cirinya anak kecil. Tapi orang dewasa itu kalau dia udah ngelakuin kesalahan, dia udah tahu gitu, oh, nggak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi kenapa Tuhan mau kita berdiri teguh? Kenapa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kokoh, enggak goyah? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Apa ciri-cirinya orang dewasa? Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu ciri-cirinya orang yang dewasa. Artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu artinya dewasa. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, berarti kita belum dewasa. Kenapa kita bisa percaya? Saya percaya karena begini, kita punya pengertian yang benar. Kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita bukan jadi Kristen-Kristen yang gini, cuma ikut-ikutan. Kayak siapa? Kayak Ayub. Ya kan? Makanya akhirnya apa? Atau dia jadi Kristen yang cuma dengar dari apa kata orang. Akhirnya ini semuanya habis. Tapi akhirnya dia belajar satu hal dari Tuhan. Dulu aku dengar dari kata orang, tapi sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Artinya begini, dia mengalami Tuhan secara pribadi, dan itu yang merubah tuh Ayub menjadi orang yang lebih diberkati oleh Tuhan. Setelah dia mengenal Tuhan secara pribadi, Ayub hidupnya diberkati 2 kali lipat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Tuhan gak mau berkati kita setengah-setengah. Tuhan mau berkati kita itu double portion. Berkatnya berlipat-lipat kali ganda. Cuma pertanyaannya gini, kita mau cari Tuhan gak? Kalau kita gak pernah mau cari Tuhan, ya susah. Jadi untuk menjadi pria yang memiliki integritas, untuk menjadi pria yang tidak tergoyahkan, setiap harus mempunyai fondasi yang kuat. Ya. Fondasi itu adalah firman Tuhan. Sama seperti gedung ini, ya kan? Kalau dia nggak punya fondasi gimana? Kira-kira hancur. Atau misalnya dia punya fondasi, tapi fondasinya biasa-biasa aja. Ya kan? Saya lihat kadang-kadang kalau tukang suka bangun, terus tiba-tiba sebelum dia bangun temboknya itu naik ke atas, dia bikin dulu tiap pancangnya. Dia bikin kuda-kuda cakar ayam tuh. 4 sudut dulu. Sana ujung sini, ujung situ, ujung situ. Itu dulu yang dibikin kuat. Itu kuda-kuda, itu fondasinya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada gempa,
ada badai, ada topan, apapun yang ingin, ini bangunan ini akan tetap kokoh berdiri, kuat. Karena apa? Ada fondasi tadi yang 4 tadi itu. Itu yang membuat dia nih bisa berdiri teguh. Di sini fondasi kaum pria yang takut akan Tuhan, pria-pria di dalam Tuhan adalah pria-pria di dalam Kristus adalah fondasinya adalah firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menggantungkan kehidupan kita ke dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya bahwa gini, bangunan hidup kita akan menjadi bangunan yang rapuh. Begitu ada masalah datang, ya udah. Makanya gitu, nggak sedikit pria-pria yang begitu. Begitu ada masalah sama istri langsung gampang banget. Udah kita cerai. Cewek-cewek juga begitu. Cerai. Gampang banget. Karena tidak didasari oleh firman. Kalau dia punya pengetahuan firman yang cukup, dia akan mengerti bahwa gini, itu dosa di mata Tuhan. Kenapa dosa? Sebab firman Tuhan bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amen. Kalau untuk orang dunia, untuk orang yang nggak mengenal Tuhan, buat mereka itu biasa, cerai itu biasa. Ya kan? Mungkin dia pikir itu diambil dari tulang babi atau tulang anjing, bukan tulang manusia. Jadi dia suka aja bongkar pasang begitu kayak puzzle. Ya kan, nggak cocok, besok tulang sapi masukin sini. Ya kan? Tapi kalau dia menghargai sebuah lembaga yang dinamakan pernikahan atau lembaga perkawinan. Kenapa kita harus menghargai? Karena saudara harus tahu, lembaga perkawinan atau pernikahan adalah institusi yang tertua dalam dunia. Karena yang membangun sampai hari ini belum berpindah tangan. Itu masterpiece-nya masih dipegang sama Tuhan. Karena yang membangun lembaga perkawinan itu Tuhan sendiri, bukan manusia. Makanya waktu orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat mencobai Yesus, dikatakan gini, oh, kalau begitu apa sebabnya Musa izinin itu nenek moyang kami, leluhur kami waktu itu memberikan surat talak? Kenapa dia izinin kami bercerai? Tuhan Yesus jawab begini, itu karena kebencian hatimu. Tapi pada mulanya tidaklah demikian. Artinya gini, kenapa Musa kasih? Karena Musa tahu, mau Musa bilang Tuhan larang, tetap lo lakuin kok. Itu kan sifat dasar manusia, ya kan? Iya nggak sih? Itu sifat dasar manusia yang pertama. Dari Taman Eden, gua udah bilang gini, nggak boleh makan buah itu. Manusia tetap makan. Karena buat manusia yang nggak mengenal Tuhan, mereka berpikir gitu. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu yang jadi persoalan. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena gini, pikirannya belum dibukakan oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, sehingga mereka bertindak hati-hati. Amin. Amin. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi respon yang pertama, supaya kita bisa menjadi pria-pria yang tidak tergoncangkan, artinya kita harus mendasari hidup kita di atas batu karang yang teguh. Artinya mendasari hidup kita di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan bilang gini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mendasari firman kita dalam Kristus artinya membangun kehidupan kita di atas dasar firman. Jadi
hidupnya di atas firman Tuhan. Yang saya bilang, membangun gaya hidup Yesus. Makanya gitu, Yesus waktu dicobai sama iblis yang keluar firman semua, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sekarang tanya gini, kaum pria di tempat ini, bapak-bapak, anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin di keluarga kita. Waktu kita ada masalah, yang keluar apa? Yang keluar kebun binatang, atau yang keluar firman? Abang sate. Terus apa? Wop, 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 wop. Gitu kan? Gitu kan? Semuanya kebun binatang dipanggil-panggil. Pertanyaannya gini, saudara manusia apa binatang sih kok keluarganya binatang semua? Tapi pagi hari ini Tuhan kembali memanggil kita, dikatakan bahwa begini, kalau kita ingin menjadi pria-pria yang tidak tergoyahkan, menjadi pria-pria yang tidak tergoncangkan, maka gini, kita harus mendasari hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Engkau harus mengizinkan Yesus memimpin hidupmu. Kita nggak bisa lagi memerintah hidup kita sendiri. Firman Tuhan bilang, berkali-kali saya tegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ingat tuh, gak boleh ngandelin manusia, gak boleh ngandelin. Terkutuk Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau orang terkutuk udah pasti apa saja yang dilakukan pasti gagal. Gak mungkin berhasil, orang Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau Pak Pendeta yang ngomong, saudara boleh ragu karena masih manusia, tapi ini Tuhan ini. Teman-teman ini, apa yang difirmankan pasti tergenapi. Jadi siapapun yang coba-coba langgar akan memakan buah. Jadi kalau saudara nggak ingin jadi pria-pria yang lemah dalam kehidupan ini, kalau tidak ingin menjadi pria-pria yang gagal dalam kehidupan ini, maka saudara harus mendasari hidup saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama buka dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga sampai keempat. Mazmur 56 tiba-tiba si Daud sementara lagi menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba bapaknya Isai panggil Daud. Ut, sini. Nih kakak lo belum makan, tadi lupa bawa rantang. Bisa. Tadi